Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mereview sebuah buku matan ya. Jadi ini gabungan tadi dari 3 kitab matan sekaligus, dan ketiganya ini merupakan kitab yang direkomendasikan dari ustadz-ustadz salafi teman-teman ya, untuk dipelajari terlebih dahulu bagi para penuntut ilmu ya, terutama tentang masalah akidah dan juga tauhid teman-teman ya. Yakni ketiga kitab tersebut adalah, yang pertama ada usul salasah atau 3 prinsip pokok agama Islam, kemudian al-qawaid al-arba atau al-qawaidul arba ya, 4 kaidah pokok memahami kesyirikan ya. Yang ketiga adalah usul sitah atau 6 landasan pokok dalam beragama. Buku ini diterbitkan oleh Media Tarbiyah dan penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, reformis dan pahlawan nasional Kerajaan Arab Saudi. Ya, ini bukunya tipis teman-teman ya. Jadi gabungan dari 3 kitab matan ya. Ini wajib dimiliki ya oleh para penuntut ilmu sebelum masuk ke penjelasan atau kitab-kitab yang lebih advance ya. Ya, ini adalah kitab dasarnya. Baik, kita baca dulu untuk sinopsisnya, yakni semoga Allah memberikan pahala yang paling baik kepada penulis risalah ini, dan semoga kita semua pun mendapat bagian pahala dan ganjaran darinya, serta semoga kita semua dikumpulkan bersama-sama penulis di tempat yang mulia, surga ya. Sungguh dialah Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya. Ya, hidup tentram bersama as-sunnah ya. Ini bukunya tipis teman-teman ya. Ada 80 halaman saja ya. 80 halaman saja. Kemudian bagian depan ini menggunakan soft cover ya. Untuk ukuran bukunya, nah ini panjangnya 14 kurang ya, 14 cm kurang sedikit, 13,8 ya. Kemudian tingginya 20,8 cm ya. Langsung saja kita ke bagian awal. Nah, ini sampul depan. Ya, ini. Kemudian keterangan tentang buku di sini, cetakan ya, penerbit juga. Kemudian kita langsung ke daftar isi ya. Nah, ini di daftar isi ada biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kemudian yang pertama pembahasan tentang salah satu usul ya, atau usul salasah ya, 3 prinsip pokok agama Islam. Nah, ini mulai halaman 12 teman-teman ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan matan ya. Kemudian landasan pertama ya, mengenal Allah Ta'ala ya. Nah, ini masalah tauhid ini teman-teman ya. Jika Anda ditanya siapakah Rabbmu, jika ditanya melalui apa engkau mengenal Rabbmu. Nah, ini. Kemudian lanjut ke landasan kedua, yakni mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ini halaman 33 ya. Tentang Islam, iman, dan ihsan ya. Kemudian landasan ketiga, mengenal Nabi Muhammad SAW, halaman 43. Kemudian kita masuk ke matan kitab yang kedua, yaitu Al-Qawaidul Arba ya, di halaman 57, dan dilanjutkan dengan kitab terakhir, matan terakhir ya, Al-Usulus As-Sittah ya, halaman 70. Kemudian pertama ada pengantar penerbit ya, dari Media Tarbiyah. Kemudian ini adalah biografi ya, Syekh Muhammad bin. Kemudian ini adalah biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, secara ringkas di sini nama, nasab beliau, kelahiran beliau, sifat-sifat beliau, guru-guru beliau, dan juga tulisan-tulisan ya, wafatnya beliau. Ya, itu dia untuk biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian pengantar Fadilatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Ini adalah pengantarnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Penuntut ilmu harus bersemangat dalam mengumpulkan kitab, namun ia harus memulai dari kitab yang paling penting, kemudian yang penting ya, dan seterusnya. Kitab-kitab penuntut ilmu dalam bidang akidah adalah yang pertama salah satu usul wal adillatuha ya. Ya ini yang bagian pertama ya, ini ya. Al-Qawaidul Arba dan Kasfu Syubahat, kemudian kitab At-Tauhid. Keempat kitab di atas merupakan karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Ya ini kalau dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, ini merekomendasikan ada 4 kitab ya. Ada salah satu usul, kemudian Al-Qawaidul Arba, Kasfu Syubahat, dan kitab Tauhid ya. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama ya, yakni seputar matan ya, salah satu usul wal adillatuha ya. Ya, ini pembahasan pertama tentang salah satu usul ya. Ini 3 landasan utama ya. Ini tentang subbab pertama tentang pentingnya matan ini ya. Ya. Hendaknya risalah ini diajarkan kepada orang awam ya, dibaca oleh para wanita di rumah-rumah mereka, juga kepada anak-anak dan lain-lainnya ya, yaitu pada tahapan awal dalam belajar tentang Islam. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Jadi memahami tentang 3 landasan pokok ya dalam Islam, agama ini ya. Kemudian kita langsung ke bagian isi ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini pembahasannya di sini ya, mulai di halaman 15 ini ya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya tentang salah satu usul ya. Ini ketahuilah ya, semoga Allah merahmati Anda, bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, kemudian ilmu tentang Allah ya, mengenal Nabi dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya ya. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkannya. Keempat, bersabar dan menghadapi gangguan padanya. Ini penjelasannya sangat gamblang di sini teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala tidak ridho apabila seseorang itu menyekutukannya dalam beribadah kepadanya, tidak dengan para malaikat yang dekat dengan Allah, tidak juga dengan Nabi yang diutus oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa siapa saja yang mentaati Rasulullah SAW dan mentauhidkan Allah, maka ia tidak boleh memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu kerabatnya yang terdekat. Nah, ini penjelasannya beserta dalil-dalilnya teman-teman ya. Ada catatan kaki di bawah, bagian bawah teman-teman ya, seperti biasa. Nah, setelah kita mengetahui 4 perkara tadi ya, kita langsung masuk ke pembahasan 3 prinsip pokok ya dalam agama Islam. Yang pertama adalah mengenal Allah Ta'ala ya. Ini tentang akidah ya, mengenal Allah Ta'ala yang bagian pertama. Ini penjelasannya teman-teman ya di sini. Ya. Doa adalah ibadah. Ini dalil-dalilnya semua ya dari Al-Qur'an. Ya, ada penjelasan dari catatan kaki juga di sini. Kemudian kita masuk ke landasan kedua ya. Landasan kedua, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya ya. Ya, ini mengenal agama Islam ya. Dan Islam mempunyai 3 tingkatan, yakni Islam, iman, dan ihsan ya. Nah, ini dijelaskan tentang Islam, iman, dan apa itu ihsan teman-teman ya. Tingkatan pertama Islam, ini tentang rukun-rukunnya ya. Ya, ini penjelasannya. Beserta dalil-dalilnya ya. Kemudian tentang iman ya, apa itu iman, penjelasan secara ringkas di sini ya. Ini tentang penjelasan yang sangat mendasar teman-teman ya, yang penting untuk dimiliki bagi para penuntut ilmu dan juga
orang-orang awam ya teman-teman ya, untuk mengerti tentang agama ini. Kemudian tingkatan tentang ihsan ya, tingkatan ketiga ya. Kemudian ini landasan yang ketiga atau yang terakhir ya, yakni mengenal Nabi kalian Muhammad SAW. Nah ini beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan dari kesyirikan dan menyeru kepada tauhid ya. Kemudian disertakan dalil-dalilnya di sini. Beliau menyerukan tauhid selama 10 tahun ya. Setelah itu dimi'rajkan. Kemudian beliau mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu ya. Dan ini penjelasannya teman-teman di sini ya. Ya. Dan di bagian akhir ini, dan inilah makna pengertian dari kalimat ini lah, atau la ilaha illallah ya. Pokok dari agama ini adalah Islam, berserah diri tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah jihad fisabilillah ya. Kemudian nah ini kita sudah masuk ke pembahasan kitab yang kedua, yakni Al-Qawaidul Arba ya, atau 4 kaidah pokok memahami kesyirikan ya. Ini pengantar dari Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah ya. Baik, kita baca dulu ya. Keempat kaidah yang telah dipaparkan oleh penulis rahimahullah, yaitu Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahab ya, merupakan kaidah yang sangat penting. Siapa saja yang akalnya bisa mencernanya dan memahaminya dengan baik, niscaya ia akan memahami agamanya kaum musyrikin serta memahami agamanya kaum muslimin ya. Nah, ini mulai pembahasan di sini teman-teman ya. Kemudian ada penjelasan pengantar dari ya, setelah penjelasan pengantar tadi ya, kemudian kita langsung masuk ke kaidah pertama ya. Kaidah pertamanya adalah engkau harus mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu juga mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah sang pencipta yang maha memberi rezeki, yang maha mengatur. Akan tetapi pengakuan mereka itu belum memasukkan mereka ke dalam Islam ya. Kemudian dilanjutkan dengan dalilnya ya. Ini pembahasan tentang kaidah pertama ya. Kemudian kaidah kedua ya, orang-orang musyrik itu berkata, kami tidak berdoa kepada mereka dan kami tidak menghadapkan diri kami kepada mereka kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencari syafaat. Ya, ini kemudian dalil tentang al-qurbah ya, pendekatan diri kepada Allah. Ini terus kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang syafaat ya. Syafaat ini ya, ada 2 syafaat, syafaat manfiyah dan syafaat musbatah ya. Kemudian langsung ke bagian ketiga ya, kaidah ketiga, bahwa Nabi SAW diutus ke tengah-tengah manusia yang beraneka ragam peribadahannya ya. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para nabi, ada orang-orang soleh ya, di antara mereka ada yang menyembah batu-batu, pohon-pohon, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari juga bulan. Mereka ini semua diperangi oleh Rasulullah SAW tanpa beliau beda-bedakan ya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ini kaidah terakhir ya, kaidah keempat, bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita ini lebih parah ya, lebih kental kesyirikannya dibandingkan kaum musyrikin zaman dahulu ya. Sebab kaum musyrikin zaman dahulu mereka berbuat syirik ketika dalam keadaan lapang saja, dan mereka mengikhlaskan ibadah ketika ditimpa kesempitan. Sedangkan kaum musyrikin zaman sekarang mereka terus-menerus berbuat syirik baik dalam keadaan lapang maupun sempit ya. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalilnya ini. Baik, itu dia penjelasan dari matan kitab Qawaidul Arba ya. Kemudian dilanjutkan dengan kitab matan selanjutnya, yakni Usul Sitah ya, atau 6 landasan pokok dalam beragama ya. Kemudian landasan pertama ya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Ta'ala ya. Ini kemudian penjelasan masuk ke landasan kedua, bersatu dalam agama dan larangan berpecah belah.
Kemudian dilanjutkan dengan landasan ketiga, yakni bersikap mendengar dan taat kepada waliul amr atau pemerintah muslim ya. Landasan keempat ya, mengenal ilmu dan ahli ilmu serta jangan terkecoh dengan orang-orang yang mirip ulama padahal bukan. Nah, ini penting ya, zaman sekarang banyak sekali yang seperti ini teman-teman ya. Kemudian landasan kelima, penjelasan tentang siapakah para wali Allah itu. Ini dia tentang para wali ya. Siapakah mereka? Di sini penjelasannya. Kemudian landasan terakhir yakni keenam, bantahan terhadap syubhat bahwa mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung itu sulit dan hanya bisa diikuti oleh seorang mujtahid ya. Nah, ini dia penjelasannya. Nah, baik, itu dia teman-teman ya. Ini jadi gabungan dari 3 kitab matan sekaligus ya, yang dirangkum jadi satu buku teman-teman ya. Jadi lebih ringkas, lebih hemat teman-teman ya. Ya, bisa dibawa kemana-mana karena bukunya tipis, enak ya, mau dibawa kemana-mana. Dan ini adalah penting karena ini merupakan dasar tentang akidah ya, akidah dan juga tauhid teman-teman ya. Baik, demikianlah review kita tentang buku matan 3 ini ya, 3 buku kitab matan ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.